0,6 ya, 0,6 meter per second. Sebenarnya gampang soal ini, cuma kan kita tinggal masukin angka-angkanya. Tapi nanti ada beberapa soal lagi. Ini udah ditemu untuk A-nya 3, berarti V-nya 0,6. Jadi debitnya adalah 3, kali 0,6 itu 1,8 meter kubik per second. Ini untuk debitnya. Terus untuk yang debit, nilai bilangan float-nya, kan nilai bilangan float itu rumusnya adalah V per akar G dikali H. V-nya udah kita tahu, V-nya adalah 0,6. 0,6 dibagi akar 9,81 dikali 1,5. Nah, sorry. Akar 9,81 dikali di sini adalah kita udah 0,156 debitnya. Pokoknya bilangan floatnya udah 0,156. Dan kita tahu di bilangan float itu ada yang aliran FR lebih dari 1 itu adalah super kritis. Terus FR kurang dari 1 subkritis. Dan yang FR sama dengan 1 kritis. Jadi ini karena dia kurang dari 1, berarti ini adalah jenis aliran subkritis kah? Subkritis. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, ini kita masuk ke kehilangan energi di rumus Bernoulli. Nah, ini kan air mengalir dari kolam A menuju kolam B melalui pipa 1 dan 2. Elevasi muka air kolam A dan B adalah 40 meter dan 15 meter. Data pipa 1 dan 2 adalah L1 sama dengan 10 meter dan D1-nya 10 cm, koefisien gesekannya 0,02 dan L2 80, terus D2-nya juga 15 dan F-nya 0,015. Kita langsung aja tulis ke dikitnya aja. Sini untuk elevasi kolam A, kolam A-nya adalah 40 meter, kolam B sama dengan meter, dan data-data pipa 1 dan 2 ada L1 sama dengan 10 meter, kemudian D1 sama dengan 10 cm, jadi ini adalah 0,1 meter. Koefisien gesekan pada pipa 1-nya 0,02 dan L2 pipa 2 ini sebesar 80 meter. Diameternya 15 cm, berarti ini adalah 0,15 meter. Dan koefisien gesekan pipa 2 0,015. Kita di sini disuruh mencari koefisien kehilangan energi minor. Koef energi minor. Ada yang tahu nggak rumus Bernoulli gimana? Tulis ini ya. Bunyi rumusnya. Ada yang tahu nggak? Tahu Kak, tahu. Ya udah, ayo kita sebutin aja biar langsung tulis. Ntar ya, Kak. Elevasi ditambah kecepatan kuadrat, kecepatan A kuadrat, V Kak, V. Kalau Ya, oke, ya udah kita pakai V ya. Soalnya saya kanan V kuadrat dibagi 2 dikali gravitasi ditambah V kanan. per gamma. Dan ini Gamma, karena kan Kak. ada apa? Gamma Kak, bukan Y Kak. Jadi bukan? Iya Kak, tuh. Karena ini elevasi untuk kolam B atau kolam keduanya, berarti ini adalah
Nah, kita masukin aja untuk elevasinya kan Kak, maaf Kak, 40. itu ditambah head loss Kak di Oh ujungnya iya, Kak. ditambah head loss ataupun nah, oke. Kita pertama, aduh, kan ini udah tahu rumusnya, sebenarnya nanti bakal dimasukin aja, tapi kita cari bagian ini untuk koefisien kehilangan energi minornya. Koefisien kehilangan energi minor kan ada plus plus ini kita kan ada koefisien kehilangan energi minor yang di C, D, dan E. Kita cari dari data yang di sini ada koefisien gesekan dikali L dibagi D dikali V kuadrat per 2G. Ini untuk misalnya ini untuk yang bagian D, yang bagian C. Nah, di sini LI ataupun koefisien gesekan pada yang pertama itu adalah 0,02 dikali L-nya adalah 0, L-nya adalah 10 dibagi D-nya 0,1 kemudian dikali V kuadrat per 2G. Kita cari aja 0,02 kali 10. Berarti ini adalah 2 VI kuadrat per 2G. Ini untuk yang pertama. Untuk pipa yang pertama. Pipa yang kedua berarti dia adalah F kali panjang pipa dibagi diameternya kali V dibagi 2G. Nah, F2-nya adalah 0,015 dikali L. L-nya 80 dibagi 0,15 kali V per 2G. Berapa nih? 0,015 kali 80 bagi 8. 8 V per 2G. Ini untuk kehilangan energi yang di pipa 2. Kita cari lagi, ini udah temukan. Ini adalah yang di sini, ini di sini, dan kita mencari yang ini. HM-nya atau kehilangan energi total C plus D plus E kali VI kuadrat per 2G. Sini kan soal udah ada CDE-nya ada 0,5, 0,5 dan 1. Berarti kita masukin aja 0,5 tambah 1 VI per 2G. Berarti di sini adalah 2 VI per 2G. Ini untuk hak kehilangan hanya adalah 2 V 2G tambah 8 2 per 2G tambah 2. Ini untuk yang kehilangannya di sini kita baru mencari yang di sini. Terus sebentar. Kita mau cari lagi di bagian tutupnya. Kita mau cari di bagian A-nya. Kan di sini untuk mencari V ini kita mau mencari A. A-nya adalah 1/4 ID kuadrat. 1/4 PD kuadrat berarti dia 4 kali 3,14
kali D yang di pipa 1 ini adalah 0,1. Jadi berapa ini hasilnya? nol koma nol nol tujuh koma 785 Kak. Wait. Berapa? 0,00785. Ini untuk luas penampang yang di pipa 1, kita cari lagi di luas penampang pipa 2. A2-nya 1/4 kali Pi kali D kuadrat. 1/4 D,14 kali D kuadrat di pipa 2 adalah 0,15 kali ini berapa hasilnya? 0,15 kuadrat bukan Kak? Iya. Berapa? 0,017 sekian. 0,1767. Di untuk A-nya kita udah temu dan tadi sudah cari juga di bagian HF-nya. Di sini kan udah tahu angka-angkanya. Dan di sini nanti kita bakal masukin semua angka-angka ini ke bagian sini. Masukin dulu ya. Jadi ZA itu adalah elevasi di kolom 1 adalah 40 ditambah Pi kuadrat per 2G tambah, karena ini hukum Bernoulli, kalau hukum Bernoulli itu tekanannya sama gitu, tekanan di pipa, di dua pipa itu sama, dianggap sama. Jadi kita nggak pakai, jadi kalau dia di tekanan sama, jadi kita langsung aja ke rumus yang ke bagian kedua ini. Tambah ZB-nya adalah 15, kemudian VI kuadrat per 2G. I 2G. Oh iya, karena kan tadi kita udah nemuin A-nya, nilai luas penampangnya berapa. Ini luas penampang, jadi kita cari dulu aja di sini untuk V-nya, karena kita membutuhkan nilai V yang di sini. Kita cari V sama dengan V. V itu berarti A1 sama dengan V1 dan A2 sama dengan V2. Dan berarti V2 adalah A1 dibagi A2 kali V1. Kita mau cari kan, di soal adalah disuruh cari hitung debit aliran yang mengalir pada pipa 1. Berarti kita cari yang di pipa 1 misalnya. Atau pipa 2 lah misalnya, karena di sini kita pakai pipa 2. Kita udah tahu rumus di pipa 2 ini 0,A1 dibagi A2. Jadi untuk ini V2 sama dengan A1 bagi A2, jadi 0,00785 dibagi 0,01767. Berapa ini hasilnya? Coba dibagi.
0,00785 0,0785 dibagi 0,0 0,444 Kak. oke 0,444 oke kita ambil dua angka aja biar lebih gampang 0,44 meter per second. Nah di sini kan tahu untuk rumus kita masukin ini masing-masing koefisien ini ke angka yang di sini. Terus plus HF atau kehilangan energinya. Jadi kita masukin dulu ini 40 per FI kuadrat ini 0,44 per 2G tambah 15 per wait ternyata yang diketahui ini adalah V2 berarti yang V1 nya belum ditahu tambah 15 kuadratnya 0,44 per 2G tambah kehilangan energi yang ini kita ambil dari sini 2 Pi kuadrat per 2G ditambah 8 Pi2 Pi2 nya di sini 0,44 berarti 0,44 per 2G kemudian tambah 2 Pi per 2G di sini 40 dikurang 15 ZA dikurang ZB sama dengan F kali ini rumus yang kehilangan energinya tadi FI per kali LI D tambah F2 2 per D2 dan tambah yang totalnya Pi kuadrat per 2G 40 kurang 15 25 kemudian di sini 2 tambah 8 tambah 2 dari angka yang di sini didapatnya angka yang ini 28 tambah 2 kemudian kali PI kuadrat per 2G sama aja ini 25 kali 12 2G dan 25 sama dengan 12 kita cari aja 25 ini 12 Pi kuadratnya belum diketahui dikali 2 kali 9,81 berarti VI kuadrat ini adalah 25 dikali 2 kali 9,81 berapa? 19,62 dibagi 12 ini coba berapa hasilnya? Ada yang ngitungin nggak? Atau ada yang ngikutin? Gimana teman-teman? Berapa? Lagi dihitung sebentar Kak. Oke. Okay. 40,87 Kak. 40,87 ya 40,87 nah kan ini kuadrat jadi PI kuadrat PI ini kan masih PI kuadrat sama dengan 40,87
Berapa tuh? 6,39 Kak. 6,39 Kak. V-nya 6,39 meter per second. Nah, kita udah tahu untuk kecepatan di aliran pipa 1. Selanjutnya kan tadi kita disuruh nyari debit. Kalau debit itu rumusnya Q sama dengan A dikali V. A-nya kita udah cari di sini. A untuk pipa 1 adalah 0,00785 dikali V-nya 6,39. Berapa nih hasilnya? 0,05 Kak. 0,05. Ya, berarti kan. Jadi untuk debitnya, karena ini adalah debit di Q1, kan kita cuma ditanya hitung debit aliran yang mengalir pada pipa 1. Berarti ini debit di pipa 1. Kalau kita mau cari yang debit di pipa 2, sebenarnya sama, karena udah ada angka-angkanya. Jadi V2 sama dengan Q dibagi A. Jadi A-nya A2 itu berapa? 0,01767. 0,176 dibagi 0,05. Berapa nih? Nol koma 284 Kak. 0,28 meter per second. Ini untuk V2. Ini untuk V2 berarti kalau dia mau nyari V2-nya, ya udah dikali aja. 0,28 dikali debitnya Q A kali V. Salah. Maka A-nya adalah apa? Kenapa? itu yang A2-nya 0,176 atau 0,0176? 61. Gimana? Berapa angkanya? A2-nya 0,176 atau 0,0176? Oh iya. Salah ya. Kali kurang 0. Wait. Berarti ini 0,0176. Berarti ini juga. Oh. Coba berapa hasil ini? 2,84 Kak. 2,84. Ini untuk V2 jadi kali aja. Kalau rumusnya A2 kali V2 berarti 0,0176 dikali V 2,84. (0,049). Hampir sama kan debitnya, hanya selisih sedikit. Pokoknya hukum Bernoulli itu tekanannya sama, dan juga kalau ya pokoknya dia tuh nyatakan bahwa aliran fluida yang ideal itu jumlah energi total per satuan volumenya itu sama gitu, dan tidak sama. Pokoknya ini untuk soal nomor 2 bisa diikuti teman-teman. Bisa Kak. Bisa Kak. Masih pada di Zoom semua kan ini? Masih pada di Meet? Masih Kak. Masih Kak. Kak. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini diketahui saluran berbentuk trapesium majemuk seperti pada gambar, terbuat dari pasangan batu kali dengan nilai kekerasan Manning N 0,027 dan kekerasan dasar salurannya 1:2500. Di mana kemiringan sisi salurannya adalah 1:1, dan kita disuruh untuk hitung kecepatan Manning. Kecepatan kan pada ingat nggak ini jenis-jenis aliran kecepatan apa aja?
Ada yang tahu nggak? Laminar turbulen transisi bukan Kak? Apa? Laminar turbulen transisi. Nah, bukan. Itu jenis bilangan Reynolds itu, jenis alirannya. Kalau jenis kecepatan aliran, ini kecepatan alirannya itu ada apa aja? Cesi Yang bukan Cesi. Kak? Cesi Iya bukan. benar. Yang Cesi, Manning, sama Strickler itu kecepatan aliran. Di sini kita disuruh pakai metode yang Manning. Berarti rumus Manning itu masih pada inget nggak rumusnya? Sebenarnya rumus Manning itu rumus yang paling mudah gitu, mudah diingat daripada variasi kecepatannya aliran lainnya. Jadi rumus Manning itu dengan 1/n kali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2. Nah, R ini adalah jari-jari hidroliknya. R ini jari-jari hidraulik. Terus S ini kemiringan. N ini yang koefisien miningnya. Koefisien tuh ada, pernah dengar nggak koefisien limpasan, koefisien Manning gitu. Ngerti nggak maksudnya apa itu? Tahu nggak gimana maksudnya? Nah, kalau koefisien limpasan itu kan koefisien Manning ini biasanya ada tabel. Nanti kalau kalian biasanya disediakan, kalau nggak kalian cari aja di tabel gitu. Dan di tabel tuh dia ada range-nya, misalnya 0,3 sampai 0,5. Nah, kalian bebas memakai angka 0,3 atau 0,5 di range itu. Jadi beda-beda gitu. Tapi itu range-nya di topografi daerah itu. Jadi tiap topografinya, tiap materialnya beda-beda. Dan kita pakai di pasangan batu kali dengan nilai kekerasan Manning-nya 0,027. Koefisien Manning atau koefisien limpasan tuh kayak seberapa banyak hujan yang jatuh, terus alirannya itu nggak terserap ke tanah, tapi dia jadi aliran permukaan, aliran runoff. Itu makanya semakin tinggi koefisiennya berarti makin banyak aliran yang ngalir ke limpasan gitu, ke aliran permukaan, bukan terserap ke tanah gitu, infiltrasinya. Ya, pokoknya terserap ke tanah gitu, dia alirannya termasuk aliran runoff. Terus kita di sini suruh cari hitung kecepatan Manning dengan rumus yang ini, dan di sini rumus penampang saluran trapesium majemuk itu kan kita butuh untuk nyari R-nya, kita butuh nilai A dan P. Wait. Bentar, kalian bingung bahasanya. A dan P. A itu adalah luas penampangnya, luas P itu keliling basahnya. Luas penampang basah, dan ini adalah keliling penampang basah. Harusnya kalau open book lebih bisa dong ngerjainnya, karena kan rumusnya emang udah ada gitu, bisa lihat contoh. Kalau C-sheet kan hanya rumus aja gitu, dan dikumpul biasanya kami kemarin. Jadi kalau ketahuan kan ya gimana ya, nanti kena agak malu juga ataupun kena konsekuensi gitu karena kalian melanggar aturannya. Kalau C-sheet kan nggak boleh nulis contoh. Kalau misalnya open book berarti lebih mudah gitu untuk nulis semuanya. Ini kita butuh nilai luas penampang basah dan juga keliling penampang basah. Karena kita pakai jenis saluran yang berbentuk trapesium, untuk rumus A-nya adalah B ditambah 2 dikali H akar. Sabar, kita yang A-nya aja dulu. Rumus A-nya adalah B kali H ditambah M kali H kuadrat. Nah, untuk B yang kalau dia saluran trapesium, yang kita perhatikan adalah di lebar bawahnya ini. Jadi ini B kecil, kalau yang ini adalah B besar. Sebenarnya ada banyak bentuknya trapesium, segitiga, persegi, lingkaran. Itu banyak dan tuh rumusnya beda-beda. Jadi kita belajarnya di trapesium. Untuk rumus luasnya ini ada di sini nih.
Di sini rumus luas ininya kita pakai yang luas menampang basah dan keliling basah. Ini rumusnya. Jadi yang diperhatikan B-nya adalah B kecil. Bisa dilanjut. Bisa ada Untuk B-nya kan kita memperhatikan B kecil ini berarti dia B1, kemudian H-nya sini 1 ditambah M. Kalau dia M1 banding 1 berarti anggap aja 1 banding 1 ya hasilnya 1. Kalau misalnya dia 1 banding 2 berarti kemiringan ini adalah 0,5 gitu. Ini karena dia adalah 1,1 jadi M-nya adalah 1 dikali H-nya hanya adalah 1 kuadrat juga. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 kali 1 kuadrat ini adalah hasilnya 2 dan P rumus P tadi kan udah kita tahu ya. Rumus P itu B ditambah 2H dikali akar 1 tambah M kuadrat. Dan B-nya 1, kemudian 2-nya di 2 dan H-nya adalah 1 akar 1 plus 1 kuadrat. 1 tambah 2, 2 tambah 1 akar 1 kali ini berapa nih? Akar 1 tambah 1 kuadrat 2. 2 tambah 2 berarti 2 kali 2 4. Untuk nilai R-nya udah kita tahu. Nilai R itu R sama dengan A dibagi P. Jadi 2 dibagi 4. 2 bagi 4 0,5. Nah, berarti ini ada 0,5 dan kita langsung masukin aja 1/n. N-nya 0,027. Ini biasanya untuk nilai kayak gini kita pakai NIM akhir kalian berapa gitu. Karena saya NIM-nya 7, akhiran jadi kita pakai angkanya 7. Terus dikali R-nya adalah 0,5 pangkat 2/3 dikali kemiringannya adalah 1 banding 2500. Jadi 1 banding 2500 itu anggapnya 0,0004. Ya kan? 1 banding 25. Ya, 0,004. Nih. 4 pangkat 1/2. Kak, izin Kak. Ya, Yang tadi hasilnya bukannya itu 2 akar 2 ya Kak? yang mana? Yang P. Ini. Jadi Iya, berapa hasilnya? 1 tambah 2 akar 2 Kak. 1 tambah 2 akar 2. Itu kan yang dalam akarnya 1 tambah 1 kuadrat Kak. Tapi kalau misalnya karena kalau dia kita pakai akar pasti agak susah, jadi 1 tambah 2 ini aja kali aja akar 1 plus 1 kuadrat itu berapa? Akar 1 plus 1 kuadrat itu berapa tuh? Akar 2 Kak. Akar 2 ya? Oh iya, saya di kalkulator saya 2 gitu ya. Kayaknya yang di kalkulator Kakak tuh yang ke akarnya cuma 1 aja Kak. Oh. Oh iya, akar 2 ya. Berarti ini hasilnya berapa? Yang ini ya. Di sini. 1. 1 plus 2 berarti 3 akar 2 ya? Bener nggak? Satu plus 2 kemudian kali akar 1 plus 1 kuadrat 3/2. Jadi ini juga berubah. A-nya 2 dibagi 3 akar 2. Coba berapa nih hasilnya?
0,47 Kak. 0,47. Jadi mungkin itu ada tricky juga, karena kalau kita salah ngekalku tuh kalau angkanya udah terlalu banyak kayak ada aja kesalahannya gitu. Kalau dia udah beda kan nanti hasil ke akhir-akhirnya bakal beda gitu. Kalau misalnya kalian ngitungnya udah banyak gitu angka-angkanya. Terus ini kita langsung di kalku aja bisa berapa nih hasilnya. Ada yang udah? Langsung aja. 1 bagi 0, berapa nih hasilnya? Udah ada yang ngitung belum? Kalau di aku 0,448 Kak. Kalau Udah, digenapin. ini adalah pattern meaning, berarti ini udah gitu aja. Sebenarnya yang kalau misalnya kalian cheat sheet kan ini banyak banget rumusnya. Ini pun hanya bagian yang trapesium yang CSS nih. Ini adalah tabel meaningnya, lapisan dari beton, lapisan batu bata, plesteran, batu kali, batu kosong, lapisan tanah. Jadi ini kan angka-angkanya. Jadi kalian tuh bisa pakai bebas range. Yang penting ringnya dari sini kalau udah disediain di tabel. Kalau misalnya disediain kayak angkanya udah pasti, jadi langsung aja. Kalau misalnya angkanya beda-beda itu karena kayak lapisan beton sama lapisan tanah. Pasti yang air tuh lebih lama nyerapnya di beton daripada di tanah. Itu pokoknya persentase seberapa banyak airnya mengalir jadi aliran runoff gitu. Mungkin itu aja ya tutornya dari saya. Atau ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Karena udah malam juga. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, ya. Sebelumnya maaf, mungkin ini keluar dari soal tutor. Tapi kemarin tuh Pak Gilang nunjukin ke kami itu ini Kak, soalnya tuh bukan hitung kecepatan mending yang bagian ininya. Tapi disuruh bukan hitung kecepatan mending. Tapi disuruh ngukur H dari dasar sampai atas. Itu gimana ya Kak kalau itu Kak? Kedalamannya gitu ya? Iya, kedalaman 2 trapesium itu dari bawah sampai atas. Kemarin tuh Pak Gilang nunjukin soal tahun kemarin, terus kayak gitu. Dan di kelas belum ada yang bisa jawab. Iya, tadi juga emang ada juga di sini kayak ngitung energi spesifik, energi kritis. Cuma saya pun masih kesulitan, mungkin juga udah agak lupa materi-materinya. Kalau Y itu kan kita harus cari bilangan-bilangan ini. Terus tuh kebanyakan kalau saya tadi baca-baca YouTube dia diasumsikan kalau misalnya angkanya nggak mencapai debit, misalnya kita mau debitnya 47 meter kubik per second. Nah, angka dari sini yang pokoknya ada yang diasumsikan gitu angkanya supaya dia bisa mencapai debit itu. Jadi kayak emang agak tricky juga bagian itu. Tapi kalau misalnya kalian ujian juga dikejar waktu kan yang penting ada jawaban gitu. Ujian tuh kalau saya dulu mah yang penting ada jawaban gitu, mau dia nyalin atau nyalin soal juga, yang penting tuh jawabannya nggak kosong. Pokoknya kalau untuk nyari kedalaman ini kan, kedalaman ini ada, kan ini full penuhnya di bagian sini. Agak tricky juga sih, masih belum tahu juga. Mungkin teman-teman yang lain bisa mempelajarinya juga. Gimana Terima TK? kasih. Bentar, Mit. Ya, So tadi yang ngomong siapa tadi? Tekad ya? TK. Ya, Iya bang, saya bang. Oh ya sorry ini aku lagi di luar nih.
Jadi mungkin aku mau ngelurusin aja coba ya. Jadi cara ngerjain soal nomor 3 ya yang kata kaliannya. Ya, nomor 3. Ya bang, yang Nomor kayak tiga gini itu, juga gitu bang. Tapi suruh bagi dari dua gini, Bang. aja bangun ininya, bangun trapesiumnya. Itu kan bertingkat tuh kan. Bagi dua aja langsung. Terus barulah cari sesuai dengan ini tadi bias. Kalau nggak salah itu kalian bagi per bias harusnya. Benar nggak? Yang kayak kata Pak Gilang, setahu saya dulu juga pernah saya bahas juga soal ini sama dia. Dia itu ngomong ini dicari di kecepatan masing-masing ini, masing-masing Oke. kedalaman. Dari 2. Nanti itu bias-biasnya itu. Nah, kalau udah didapat bangunan 1 dan 2 barulah ditentuin kecepatan rata-rata di situ. Gimana tekad? Nah, itu tuh. Maaf bang, izinannya bang. Untuk proses dibagi 2 itu kan sama dengan debit kan bang. Nah itu ntar debitnya dibagi 2 juga nggak bang? Apa gimana bang? Gimana? Itu kan Tadi- kata Bang Julpian nanti ini pengerjaannya tuh dibagi 2 gitu, trapesium 1 sama trapesium 2. Nah itu kan apa namanya, kalau yang ngerjain skala keduanya kan sama dengan debitnya itu kan harus sama debitnya. Nah itu ntar kalau misalnya dibagi 2, debitnya dibagi 2 juga apa gimana bang? Enggak, harusnya debitnya tetap sama kok. Kan yang mau kita cari cuma ini, cuma kecepatan alirannya doang. Gitu, ini mungkin nanti saya bagiin aja. Atau ada yang masih perlu ditanyakan? Ngerti nggak TK tadi dibilang kan di situ ada 2 bangunan trapesium. Jadi masing-masing 2 bangunan ini kita cari dulu kecepatan bangunan pertama, kecepatan bangun kedua, terus kita cari rata-ratanya. Pokoknya berarti ngitungnya 2 kali gitu karena dia ada 2 bangunan. Mungkin bisa kamu coba juga sama teman-temannya. Ya kak, paham kak. Mungkin nanti seandainya apa namanya, misalnya masih bingung lagi, kalau kakak berkenan saya bakal nanya ke kakak lagi kak. Oke. Dari teman-teman lain ada yang perlu ditanyakan? Kalian kisi-kisinya gimana UASnya?